Shalom kakak-kakak semua. Wow, boleh boleh apa namanya? Kasih emot-emot gitu kan, kasih jempol, angkat tangan, bebas segala macam. Atau kalau misalkan yang bisa klik emoticonnya, boleh langsung diklik di react ya kak ya. Jadi ada tombol react, kakak bisa kasih react, lalu bisa kasih jempol seperti ini. Yeay, gitu kan. Dan bagaimana kemarin itu Google itu membuat sebuah quiz. Quiznya ini quiz yang bisa diisi dengan simple, dengan mudah. Tapi kita nggak di saat ini juga ya. Tapi Bapak Ibu boleh kakak-kakak boleh langsung scan, boleh lihat. Adalah quiz bagaimana cara membedakan apakah ini scam atau tidak. Jadi Google mengeluarkan pertanyaan tersebut kayak, oh ini tuh scam, oh ini tuh enggak. Kalau aku terima email ini apakah scam atau tidak? Lah kenapa aku kasih ini gitu kan? Karena aku punya pertanyaan yang sangat-sangat unik nih. Jadi nanti aku akan kasih beberapa gambar. Kakak-kakak boleh kalau misalkan bilang yang di kiri, ya kan? Kalau misalkan bilang ada di kiri, kakak-kakak boleh kasih jempol. Tapi kalau misalkan yang di kanan, kakak-kakak boleh kasih telunjuk. Kayak gini ya. Jadi kalau kiri, jempol. Kalau kanan, telunjuk. Siap kakak-kakak? Nah, pertanyaannya adalah, mana yang merupakan AI? Nah, yang di kiri, apa yang di kanan? Coba dilihat, 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 membedakan mana yang di kiri, apa yang di kanan. Coba, aku sudah melihat beberapa jempol dan telunjuk mulai mulai berkibar. Oke, kita cek ya. Kira-kira yang mana? Satu, dua, tiga. Yang di kiri kakak-kakak. Wah, bakal ketemu kakak-kakak. Oke, sekali lagi nih, sekali lagi. Mungkin ini masih baru bayang. Lagi. Satu, dua, tiga. Nah, ada gambar bayi yang lucu nih. Kira-kira mana yang jadi gambar asli atau gambar dari AI? Boleh. Kalau misalkan AI pak yang kanan pakai telunjuk, kalau yang misalkan pakai yang kiri kasih jempol. Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, yang mana kakak-kakak? Nah, aku klik ya. Satu, dua, tiga. Oh, yang sebelah ini yang jadi AI. Sekarang tadi udah manusia. Sekarang kalau makanan. Di ini udah mau jam makan siang masih belum ya kakak-kakak. Kira-kira mana yang AI, mana yang asli foto kakak-kakak. Sekali lagi, yang di kiri jempol, yang di kanan telunjuk. Dalam hitungan ketiga, siap? Mana aku melihatnya? Siap, satu, dua, tiga. Uh, yang di kiri ya kan, yang di jempol gitu kan. Sekali lagi nih, makanan sudah, sekarang ini nih, foto orang lagi hitam putih. Ini susah kakak-kakak. Aku pun juga lihat, wah kira-kira mana nih yang asli ya, mana yang asli, mana yang AI. Coba kita lihat, kira-kira jempol apa telunjuk. Mari kita lihat dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Dua. Wah, yang ditelunjuk. Wah, Kak Evi jago banget nih, udah bisa membedakan dengan mudah ya. Sekali lagi nih, sekarang hewan. Kira-kira mana yang AI, mana yang foto? Terakhir ya, satu, dua, tiga. Habis itu malah salah. Itu salah satu berupa gambar-gambar AI yang ada, yang bisa diambil, yang di-generate dari hanya dengan kata-kata kakak-kakak. Jadi bukan di-generate dari model dari gambar, tapi di-generate dari kata-kata. Hanya dengan kata-kata kakak bisa membuat gambar-gambar yang begitu hebat. Itu keren banget ya kakak-kakak. Sekarang ini makanya sudah masuk era yang namanya era digital, era AI. Makanya kita mau bahas tentang Children Ministry in the Age of AI. Di mana kita mau bahas alat-alat apa aja sih yang kita mau lihat. Kebenaran apa aja atau apa yang terjadi dalam hidup kita. Terus apa pola pikir yang kita harus rubah. Ini kita mau bahas pada sesi kita pada hari ini. Mungkin aku perkenalkan diri dulu sebelumnya. Tadi Kak Evi sudah memperkenalkan aku. Aku itu solution architect dari salah satu company namanya Technet Vision Indonesia. Aku tuh sudah apa namanya bekerja juga dari, jadi selama kuliah aku juga di IT, kerja juga di IT. Ternyata juga aku juga pelayanan anak. Ternyata IT dan pelayanan anak itu sekarang bisa jadi satu kakak-kakak. Siapa yang kira dulu pelayanan anak pasti kiranya cuma main musik, bisa ngomong ke depan dan segala macam. Tapi sekarang ternyata apalagi pandemi ya, teknologi itu mengubahkan pola pikir kita bahwa oh ternyata ini bisa dipakai juga loh untuk pelayanan. Jadi aku sudah beberapa kali untuk jadi kagum sama Tuhan, kayak ternyata apa yang aku pelajarin, apa yang aku hidupi itu bisa jadi ngebantu anak-anak bisa jadi
lebih dekat lagi sama Tuhan. Ngomong-ngomong soal anak-anak kakak, ada yang tahu nggak sebutan anak-anak kita itu yang di zaman-zaman sekarang itu sebutannya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh kasih react jempol. Ah, ada yang boleh kasih tahu react jempol? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Anak-anak sekarang kita itu disebut banget yang namanya digital native. Apa sih digital native itu kakak-kakak? Digital native itu technically adalah anak-anak atau orang yang lahir pada zaman teknologi itu sudah meluas. Kalau kita-kita nih, aku masih bilang sih aku juga masih muda ya kakak-kakak. Eh, aku kita itu lahir rata-rata di zaman digital migration. Di mana yang dulunya kita masih tulis surat, aku masih sekolah belajar nulis surat yang benar. Sekarang anak-anak udah nggak pernah lagi nyentuh surat kakak-kakak. Sudah pakai yang namanya email. Contoh ya kan. Dulu kita sering teleponan pakai telepon umum. Sekarang telepon umum sudah kita tidak lihat lagi. Berubah sudah semua orang sudah megang teleponnya masing-masing. Yang dulunya bayar telepon pakai pulsa, sekarang bayar telepon pakai kuota. Yang dulunya kita harus ke perpustakaan, sekarang kita bisa tinggal lewat Google. Anak-anak kita sudah hidup dan lahir itu di daerah atau di environment yang semuanya digital. Mau yang disebut Gen Z, Alpha, Beta, segala macamnya ini dari lahir dari kecil sudah bisa mengenal teknologi. Bahkan kakak-kakak, anak umur 2, bahkan umur 1 sudah megang HP. Anak umur 1 tahun sudah bisa nyari video di YouTube. Benar nggak kakak-kakak? Anak umur 2 tahun sudah bisa cari video YouTube. Itu yang kita hadapi sekarang kakak-kakak. Yang dari makannya aja harus lihat video. Itu yang kita hadapi sekarang kakak-kakak. Tapi teknologi itu bukan lagi jadi alat bantu buat mereka. Teknologi itu bagian dari mereka. Apa sih yang mereka hadapin saat ini gitu kan? Kita bisa ngeliat bahwa sekarang ini interaksi mereka dengan teknologi begitu besar. Bahkan dengan AI pun mereka sudah sebenarnya sudah langsung menghadapinya. Apa sih AI itu gitu kan? Kayak eh, apa namanya? Apa sih yang mereka hadapin gitu kan? Dari satu interaksinya dari buka YouTube ada rekomendasi, dari mereka lihat iklan itu hasil rekomendasi, mereka cari segala macam itu sudah rekomendasi. Nah, sekarang kita punya alur ibadah. Contoh ya, ini alur ibadah biasanya seperti ini. Kita pujian, habis itu kita storytelling atau khotbah, atau kemudian kita melakukan aktivitas atau small group. Ini adalah salah satu alur ibadah gereja anak yang kita lakukan sekarang-sekarang ini. Dan ini aku yakin nggak berubah banyak. Karena polanya sama, pujian, storytelling, terus kita aktivitas, mewarnai small group, sharing-sharing, dan segala macam. Kurang lebih di sini. Ketika anak mengulangi itu dan itu dan itu terus, anak-anak menjadi udah tahu apa yang mereka expect. Loh, kenapa jadi bosen? Kenapa jadi aku nggak ngomong itu salah? Kenapa anak-anak jadi gampang tidak perhatian? Karena ini nih kakak-kakak. Bukan kok ini ya. Ini ada yang tahu apa kakak-kakak? Apa? Yes. Melon ini aku sambil putar video ya kak. Kalau sore keberisikan mohon maaf. Melon ini salah satu lagunya. Perhatiin deh kak. Ini yang aku pelajarin. Setiap 5 detik mereka akan ganti scene. Mereka akan kasih gambar yang berbeda dengan warna yang begitu cerah. Hitung ya. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berubah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berubah. Bayangin kak. Setiap 5 detik semuanya itu berubah. Setiap 5 detik itu kan mereka berubah dengan warna yang lebih terang, dengan lagu yang begitu kuat, sehingga apa? Anak-anak ini terpapar yang namanya overstimulasi, overstimulate, dan mereka ketergantungan sama hal itu. Apa tuh efek dari overstimulate ini gitu kan? Mereka tergangguan fokus kakak-kakak. Mereka itu gampang banget hilang fokus. Sulit banget menerima sesuatu hal yang terpapar lebih. Mungkin kakak-kakak sering dengar, berapa sih waktu yang bisa dipelajarin sama anak-anak supaya efektif bisa mendengarkan? Langsung semua kepikiran, oh ya cuma 5 menit, oh ya cuma 15 menit.
Bahkan kakak nggak cuma anak-anak, kita juga demikian. Ada yang pernah buka TikTok, Instagram? Ada. Nah, siapa yang seharian bisa nge-scroll bisa tiba-tiba hilang 2 jam? Aku juga. Aku juga bisa hilang 2 jam. Kenapa? Karena kita terpapar sama sesuatu yang overstimulate kita. Jadi kita ngebuat jadi hilang fokus. Sehingga ini terjadi sama bahkan sama kita. Dan sama anak-anak itu ada kedua yang terjadi adalah misinformation atau false reality. Yang bisa dibilang bahwa mereka itu kesulitan membedakan mana yang benar, mana yang kebohongan, mana yang berita asli, mana yang berita palsu atau kita sebut hoax. Sekali lagi, bukan cuma anak-anak, kita pun juga terkadang suka ketipu, ya kan? AI bisa ngebuat tadi ya, kayak tadi aku kasih gambar, bisa ngebuat foto yang kayak realitas banget, yang susah dibedakan. Sekarang ada teknologi deep fake yang bisa muka orang disamain gitu kan. Terus mereka itu bisa dapat banget paparan-paparan berita-berita yang simpang siur. Mungkin dulu pernah ada yang lihat berita California terbakar contohnya. Sebagian berita kena AI sehingga kelihatannya lebih parah dibanding seharusnya. Ataupun sebaliknya ya, atau terlihat oh baik-baik aja ternyata lagi nggak kenapa-napa. Semua gampang banget dimanipulasi. Itu yang mereka hadapin. Ketiga, mereka itu mengalami namanya ketimpangan emosi sama ketimpangan eh, relasi. Di mana mereka interaksi sosial mereka jadi turun, anak jadi kurang empati sama orang lain, hanya suka bicaranya lewat layar. Mungkin adik-adik kita menghadapi hal-hal yang seperti ini, ya kan? Tapi apakah itu hanya itu yang bisa kita dapat dari teknologi? Enggak juga ya. Ada juga yang kita bisa ambil dari teknologi. Teknologi itu AI bisa jadi alat yang bantu yang begitu luar biasa. Kita bisa bikin robot, kita bisa bikin program. Aku bahkan pernah ngajarin kakak-kakak anak kelas 2 SD itu belajar coding. Dalam waktu nggak nyampe 2 tahun, dia bisa buat aplikasi handphone sendiri. Luar biasa. Itu anak kelas 2 SD kakak-kakak. Bisa juga jadi alat bantu yang begitu luar biasa menjangkau orang-orang yang sulit dijangkau. Lewat layar ini kita bisa bilang ya, kita bisa ngadain sesi ini dari berbagai daerah. Mungkin di sini ada yang tinggal daerah Sumatera, ada yang tinggal di daerah Sulawesi, ada yang tinggal di daerah Jawa, Kalimantan, mungkin ada yang di Papua, kita nggak pernah tahu. Tapi kita bisa menjangkau orang-orang yang ada di sana melalui teknologi. Jadi pertanyaan aku adalah, apakah teknologi itu buruk atau teknologi itu baik? Menurut kakak-kakak bagaimana? Apakah apakah buruk atau baik? Jadi kita harus belajar kakak-kakak. Bagaimana kita bisa belajar nih. Nggak cuma robot yang bisa belajar, tapi kita juga bisa belajar bagaimana kita menggunakan teknologi itu sebagai alat. Karena aku yakin eh, alat-alat yang Tuhan sediakan sama kita bisa kita pakai untuk membangun anak-anak kita, bisa dipakai untuk membuat anak-anak lebih dekat sama Tuhan. Tapi dunia juga bisa pakai alat-alat yang sama untuk menjauhkan anak-anak jadi Tuhan. Oleh karena itu aku mungkin akan ingat baca ayat sedikit ya dari Roma 12 ayat 2, di mana bilang, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Sehingga Tuhan bisa menyediakan alat-alat yang kita bisa pakai, itu kita bisa jadi beda dari dunia. Dunia bisa pakai alat-alat tersebut ngebuat anak-anak jadi jauh, tapi kita bisa pakai alat-alat ini untuk membawa kepada kehendak Tuhan, membawa anak-anak lebih dekat sama Tuhan. Itu pembukaan buat aku. Tools yang kita mau pakai, kita yang mau bahas pada hari ini adalah AI, atau yang kalau nggak tahu singkatannya Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, apa sih AI ini gitu kan? Lahirnya bagaimana? Ini aku masuk sedikit sejarah dulu ya kakak-kakak. Jadi biar tahu dulu sejak kapan sih kita ada AI. Kakak ada yang tahu film ini? Ada yang tahu kak? Wah, ini film Iron Man yang keluar pada tahun 2008. Yang keluar pada tahun 2008.
Jadi apakah AI itu dari tahun 2008 kakak-kakak? Yang baru keluar ini baru ngetren nih. Film ada keluar, ada orang yang bisa jadi pakai komputer, ada Jarvis, ada AI gitu kan. Apakah dari tahun 2008? Enggak juga. Ini sejarah singkat ya kakak-kakak. Jadi AI itu munculnya itu dari tahun 1950. Berarti sebenarnya bukan teknologi baru ya kakak-kakak. Sudah lama sekali teknologi ini berlangsung. Sehingga ada yang darinya asalnya dari situ, dari mana? Asal usul AI itu dari mana sih gitu kan. Nah, tapi aku mau ini bisa dibaca ya kakak-kakak ada sejarah-sejarahnya, tapi aku nggak bahas banyak di situ. Tapi pada intinya tiba-tiba ada muncul teknologi baru AI yang kita pakai sekarang itu muncul di tahunnya baru tahun 2022. Baru sekali kakak-kakak. Baru berapa? 3 tahun. Tapi sudah nge-boomingnya luar biasa. Nah, ini contohnya, Kak. Ini Kakak lihat ya. Tahun 2023, teknologi AI itu kayak gini. A few years ago, an AI video of Will Smith. Itu mereka keluar video AI dengan orang makan berantakan seperti ini. Ini tahun 2023, 2 tahun lalu. Kelihatannya apaan tuh orang makan spaghetti berantakan udah nggak jelas. Ah ini mah palsu lah. Orang semua kita ketawa ngelihat ini. Kayak apa sih itu? Kayak lucu-lucuan. Cuma bisa jadi lucu-lucuan aja di internet. Tapi hanya dalam jangka waktu nggak sampai 2 tahun, apa yang terjadi kakak-kakak? Ada yang tahu nggak? Videonya berubah dari orang makan berantakan seperti ini, dari orang random makan-makan nggak jelas kayak gini, sampai videonya kayak gini kakak. Okay, so Riz is basically short for charisma, Got it. and that's a verb as well. Lihat kak perbedaannya begitu signifikan. Teknologi ini itu dipakai, ini aku sebut namanya ya kak, ini dari Google Veo 3 yang baru keluar sekitar 2 bulan lalu. Teknologi ini hanya dengan memasukkan sebuah prompt langsung lahir video yang sangat sangat realistis, ya kan? Dari mana asalnya itu gitu kan? Semuanya itu sebenarnya kalau bisa dibilang AI itu keluar lahirnya cuma dari matematika. Jokes kita sebagai orang IT, matematika itu kayak gini. Dari statistik, orang nggak ngelihat gitu. Dibungkus, di frame, jadi yang namanya machine learning. Dari machine learning orang sebut ini AI, langsung rame orang pada. Itu jokes kita ya. Tapi pada dasarnya bisa dibilang AI itu simpelnya itu sebenarnya hanya pola-pola matematika, statistika, ya kan? Baru kita masuk nih. Apa sih sebenarnya AI itu? AI adalah salah satu bidang teknologi. Cuman bidang ya kakak, cuman salah satu bidang yang fokusnya ke software, ke perangkat lunak, yang melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Tugas-tugas ini biasanya satu, pemecahan masalah, dua, pengenalan pola, ini kata penting ya pengenalan pola, dan pembelajaran dari data, serta bisa decision making, itu AI. Poin utamanya di situ. Teknologi AI itu banyak banget. Ini salah satunya. Ini jadi belajar ini ya Kak, jadi belajar teknis sedikit. Pertama ada machine learning. Machine learning itu jadi dari data, ada pattern jadi komputer itu bisa baca pola. Jadi kalau data dimasukin banyak bisa baca pola. Dipakai buat apa? Biasa pakai untuk misalkan peramalan cuaca, prediksi cuaca. Biasa pakai machine learning karena belajar dari data-data sebelumnya. Terus neural network kayak pura-pura sebagai kayak otak. Jadi ini prosesnya jadi mikirnya kayak otak. Nah, ini yang jadi ngetren ya gitu kan. Natural language processing, memahami pemahaman bahasa ya kan. Kemudian bisa juga robotik. Jadi dari AI belajar pakai mesin ya kakak-kakak. Itu sebenarnya AI. Tapi 2022, 2022, 3 tahun yang lalu keluar bidang baru yang kita mungkin sekarang ini ngetren pakainya minta ampun, yaitu adalah generatif AI. Ini yang kita mau banyak bahas ya. Jadi generatif AI ini adalah salah satu AI yang fokusnya itu pada pembuatan konten baru dan orisinal dari data yang ada. Jadi intinya pembuatan konten kakak-kakak. Sehingga fungsinya menghasilkan apa? Teks, gambar, musik, video, dan bentuk-bentuk konten lainnya. Ini disebut generative AI atau singkatannya Gen AI.
Yang paling terkenalnya, apakah ada yang tahu? Ada yang tahu? Bisa nebak? Ah, ini nih. Ini perusahaan yang paling terkenal untuk sekarang. Namanya OpenAI. Produk mereka yang terkenal adalah ChatGPT. Jadi, OpenAI ini itu perusahaannya, produknya namanya ChatGPT dan ini kita pakai. Nah, terus lahirlah generative AI dan segala macam. Terakhir ini aku mungkin share sedikit adalah ini hasil dari VO3-nya tadi yang aku bilang. Tuh tulisannya kayak gini ya, Kak. FEO3. Welcome to a non-existent car show. Let's see some opinions. Kita bisa lihat Man, the acceleration is crazy. kira-kira menurut He goes Kakak, ini far, kelihatan except real in the banget apa middle. enggak? Apakah dari cara dia ngomong, dari cara dia berekspresi, dari tatapan mata yang nggak cuma fokus kamera tapi bisa lihat sana sini, dari suara yang di-generate, ini semua apa namanya dihasilkan sama tools generative AI ini. Good newsnya atau bad newsnya di saat yang bersamaan, teknologi ini masih mahal banget kakak-kakak. Untuk ciptain 8 detik video kayak begini, itu mesti bayar kurang lebih $40 apa $80 gitu selama sebulan dan hanya bisa palingan ngebuat sekitar 2 menit sampai 3 menit. Jadi setiap 8 detik menghabiskan kredit yang begitu luar biasa. Jadi ini masih teknologi sangat-sangat mahal, tapi aku yakin ke depannya pasti turun harga dan semua orang bisa pakai. Teknologi AI ini termasuk teknologi yang mahal. Kalau untuk sekarang ya, teknologi yang mahal tapi boomingnya segala macam. Karena apa gitu kan? Orang mungkin pada bilang, oh AI itu bahaya, pengganti ini, pengganti itu. Tapi pada dasarnya AI itu cuman sekedar alat, tools yang bisa dipakai kayak kalkulator, kayak sempoa, kayak buku. Dimana ketika muncul alat-alat baru, pasti ada yang pro dan kontra. Dan biasanya yang kontra ini bilang bahwa ini dapat menggantikan sesuatu. Tapi pada dasarnya ketika kita lihat dari sejarah, setiap alat baru yang keluar itu membuat dunia manusia jadi lebih luas. Dalam arti kata kita bisa memakai slot otak kita yang kosong, melakukan hal-hal yang lebih produktif. Ini secara teori, Gen AI ini dipakainya untuk apa sih? Ada 5 hal kakak-kakak. Yang paling gampang banget kakak-kakak bisa pakai dan bisa diterapin ketika kakak pakai Gen AI ini. Use case-nya itu apa aja sih? Yang paling gampang dan paling mudah untuk dilakukan adalah pertama, essay rating. Menulis esai. Kakak kasih teks yang sedikit, generatif AI akan munculin teks yang begitu banyak. Jadi gini ya kak, kakak nulis prompt sedikit, tolong bikinin aku tentang ini, dia akan kasih detail yang lebih banyak. Itu pasti kita semua bisa pakai ya kakak-kakak. Untuk pertama contoh bikin apa? Bikin pengumuman di WhatsApp, bikin pengumuman di gereja, bikin pengumuman segala macam. Ini gampang. Kasih teks yang sedikit, kasih langsung dikasih pengumuman yang begitu bagus. Ya kan, udah dengan mudah. Yang kedua ada summarization, meringkas. Dari buku yang banyak, kakak copy, kakak paste, kakak bilang, aku tolong ringkas ini biar aku gampang mengerti. Langsung diringkas dengan poin-poin. Tanpa kita harus baca semua. Langsung, tapi kita memahami isi konteksnya. Ini sangat-sangat berguna kakak-kakak, terutama untuk di bagian akademisi ya. Terus kemudian translation. Nah, ini yang aku suka nih. Siapa di sini yang suka pakai Google Translate kakak-kakak? Ada yang suka pakai Google Translate? Aku kebetulan karena kerjanya sering banget sama orang-orang luar ya kakak-kakak, dari Inggris, dari Singapura, dari Malaysia, terkadang ada yang Jepang, terkadang ada yang Korea. Kita itu suka bermasalah sama bahasa. Pakai Google Translate kacau balau. Terutama Jepang sama Mandarin, itu kalau ditranslate pakai Google Translate itu jeleknya minta ampun. Tapi ketika kita pakai Gen AI ini untuk mentranslate, itu hasilnya sangat-sangat bagus dan lebih manusiawi. Jadi dia bisa mentranslate bahasa dengan mudah. Sehingga apa? Ini sembari ngobrol ya kakak ya bahwa siapa di sini ada yang jadi guru di sekolah? Ada nggak ya? Oh, ada juga yang jadi guru di sekolah. Eh apa mau tanya jadi guru apakah pernah jadi guru bahasa juga? Contoh guru bahasa Inggris, bahasa Mandarin atau guru bahasa Indonesia contoh ya. Sekarang nih kalau aku boleh bilang kalau kita masih pakai soal yang dulu terus anak-anak dikasih PR, AI itu bisa menjawab semua soal yang bentuknya bahasa kakak. Jadi anak-anak pasti dapat 100 kalau dikasih PR. Karena apa? Mereka tinggal masukin soal yang sama. Bahkan pakai foto pun bisa keluar hasil jawabannya. Karena apa? AI itu the best-nya adalah bahasa. Aku kasih sekali lagi ya. Jadi kalau kita cuma kasih soal, pasti anak-anak pakai AI dapat 100 mereka. Udah nggak relevan untuk hal itu gitu kan. Bagaimana solusinya? Kita balik pola pikirnya. Dengan darinya kita kasih soal, kita kasih challenge. AI bisa dipakai untuk belajar. Kakak mungkin bisa coba. Kalau kakak tulis di AI, ajarkan aku bahasa contoh ya, bahasa Jepang.
kasih aku materi untuk pelajarin sebagai pemula. Dia akan kasih silabus yang begitu luar biasa, yang dipakai sama semua orang dan ngajarin dan bahkan bisa kasih soal dan bisa kasih jawaban juga untuk kita review. Begitu kurannya dalam menggunakan bahasa. Kalau kita belajar pakai itu. Jadi kalau kita ngelatih anak-anak, terutama dalam bahasa, nggak cuma kasih soal, tapi kita harus kasih praktek. Jadi PR-nya bikin video, suruh mereka hafalin atau bikin presentasi dan segala macam itu jadi PR. Sedangkan di sekolah baru kita bahas tugas-tugas yang berhubungan sama soal. Contohnya kayak gitu. Itu jadi pola pikirnya berubah. Ya kan. Kemudian lanjut lagi. Jadi ngomong banyak. Information retrieve itu salah satunya mirip sama summarization, tapi AI bisa ngambil poin-poin penting yang biasanya dipakai. Ini lagi dipakai nih sekarang di saat detik ini juga sama sama kita semua. Itu adalah menggunakan ini ya apa namanya AI notes. Jadi AI itu bisa mendengarkan dan meringkas dalam ruangan meeting apa saja sih poin-poin utamanya. Itu yang bisa dipakai. Information retrieval yang penting-pentingnya apa aja. Kemudian yang biasa aku kerjakan di kerjaan aku adalah dari AI lalu bikin aksi ke program. Nah ini nggak usah aku nggak usah bahas panjang. Ini aku yang kerjakan di ini ya. Itu keren ya. Nah sekarang aku mau ajarin ke kakak-kakak cara pakai tools ini supaya lebih efektif. Ini ngajarin dulu ya kakak. Aku ngajarin dulu. Bagaimana nih? Pertama kakak itu harus punya 5 skill. Nah, 5 skill apa aja? Satu, bahasa. Kakak-kakak di sini bisa ngomong kan? Ah, bisa ngomong, bisa minimal bisa nulis, bisa baca, bisa dengar. Betul ya. Itu artinya eh ini kenapa aku jadi raise tangan ya? Bentar. Oke, biar enggak. Nah, itu artinya kakak-kakak punya skill bahasa. Kemudian kakak punya skill komunikasi, menyampaikan sesuatu lewat bahasa kakak. Yang di sini aku yakin karena kakak-kakak adalah pengajar di gereja anak, kakak-kakak pasti kreatif sekali di sini, luar biasa. Terus kakak-kakak pasti punya critical thinking yang begitu hebat. Udah kakak-kakak pasti punya 4. Terakhir, kakak punya subject matter expertise. Kakak punya sesuatu yang kakak bisa expertise-kan. Ini 5 skill yang tanpa harus punya engineering atau belajar IT, kakak-kakak bisa punya. Betul ya? Dan ini adalah skill ini yang dibutuhkan untuk kakak menggunakan AI. Jadi kakak yang tetap berpikir, kakak yang punya critical thinking, kakak bisa menyampaikan apa yang kakak butuhkan, maka AI akan membantu. Nah, ini garis besar ya. Jadi ini garis bawah. Berarti semua orang bisa pakai. Semua orang bisa dilatih. Anak-anak bisa pakai nggak? Bisa. Anak-anak harus dilatihnya, tapi apa yang harus dikembangkan untuk pakai AI itu apa? Pertama, mereka harus punya kreatifnya dulu. Mereka harus bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan. Dan mereka harus bisa punya critical thinking. Ini yang harus kita kejar ketika kita mengajarkan anak-anak sama AI. Bukan cara pakainya, bukan cara menggunakannya, tapi cara berpikirnya. Ini kata kunci pentingnya, Kak. Berpikirnya itu yang jadi kata kunci penting. Nah, kemudian ini baru masuk ke teknisnya. Ini yang gambaran besar, tapi teknis. Ketika kita pakai generative AI, pastikan kakak-kakak melakukan ini. 6 cara. Ini aku singkat aja ya, Kak. Cuman adalah pertama, tulis instruksi yang jelas. Jangan kakak kasih cuman bilang kasih copy paste terus kakak nggak sebutin mesti ngapain. Itu salah banget. Contohnya kayak kakak harus tulis jelas. Kayak kakak harus kasih tulis dengan jelas. Bikin ringkasan untuk tulisan di bawah ini. Contohnya kayak gitu. Atau enggak, buatkan aku sebuah cerita. Itu nggak jelas kakak-kakak. Kakak harus kasih jelas. Buatkan aku cerita berapa banyak kata, tentang apa, waktunya kapan, pesan moralnya apa. Nah, dari situ baru dia akan membuat sebuah cerita yang lebih relevan yang kita butuhkan. Itu contoh. Kemudian kakak mesti kasih teks referensi. Bisa juga, tolong buatkan cerita ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini, dengan referensi seperti ini. Kakak bisa kasih copy paste atau segala macam. Ini biasanya dipakai kalau misalkan kakak ngebuat silabus, ngebuat apa. Jadi udah ada silabusnya yang dulu yang kakak pernah buat, lalu kakak masukkan sebagai referensi, sehingga apa yang dibuat itu menjadi reference, jadi buat lebih kakak. Paham nggak maksud aku? Jadi bukan cuman random nilai, tapi lebih personalized. Jadi kakak harus punya dulu sebelumnya, kakak kasih referensi gitu kan. Kemudian pastikan kakak nggak bikin AI ini ngebuat semua tugas kakak langsung dimasukin. Karena pasti hasilnya berantakan. Kakak harus membagi tugas-tugas yang gede jadi kecil.
Contohnya apa? Ini contoh ya. Kalau kakak suruh AI bikinin buku tentang ibadah anak, dia akan bikin buku udah stop. Cuma palingan berapa ini. Kakak bingung, ini buku dari mana gitu. Tapi kakak harus bagi. Kakak baginya gimana? Pertama, kakak bagi, aku harus bikin berapa chapter. Contoh ya, kan buku ada chapter. Oke, terus tulis dari bab ini, poin satunya bikin ini, bikin ini. Nanti kakak yang gabungin, kakak yang jahit. Jadi bikin AI itu kecil-kecil tugasnya, jangan langsung gede. Karena pastinya akan sulit. Karena apa? AI itu butuh untuk berpikir. Model itu apa sih, Kak? Model itu sebutan kalau di AI itu kayak ChatGPT punya 4.0, betul ya? Itu model, jenis modelnya, karena setiap model punya cara berpikir yang berbeda-beda. Jadi kasih mereka untuk waktu untuk loading. Jangan kakak-kakak tiba-tiba cepet-cepet refresh gitu kan. Nggak, kita emang harus nunggu gitu kan. Terus kakak juga harus pakai alat-alat eksternal. Apa itu maksudnya alat-alat eksternal? Jadi kalau kakak punya ilmu dari luar, ilmu dari mana kakak bisa pakai. Dan yang terakhir yang wajib kakak harus gunakan adalah uji hasil dari kakak yang punya. Jadi ketika kakak lihat, kakak harus baca, kakak harus lihat, kakak harus teliti apakah ini hasilnya salah apa enggak. Jangan pakai berita asal-asalan, lalu kakak masukin itu sebagai kenyataan. Karena AI itu bukan sumber kebenaran. AI itu cuman alat yang dia meringkas. Jadi dia itu masih bisa salah. Ya kan? Jadi kakak ada tiga hal yang diingat nih kurang lebih ya. Jadi ada tiga hal yang perlu diingat. Pertama, tulis sesuai, berikan instruksi, kasih perannya itu sebagai apa, lalu kasih sampel. Ini tiga lebih gampangnya kalau diingat ya. Nah, sekarang aku masuk nih. Peran dalam teknologi dalam ibadah. Aku ngomongin masih teknologi ya kakak-kakak. Pertama, jadi ice breaking. Jadi pemecah es. Kayak tadi aku pakai ya. Pakai PowerPoint, pakai lagu, pakai segala macam. Itu teknologinya yang berperan. Untuk bikin suasana lebih gampang, suasana lebih bisa didengarkan. Kemudian jadi pengambil perhatian. Kakak kasih tunjukin sesuatu yang menarik, tunjukin sesuatu yang keren, itu kakak-kakak bisa lihat bahwa itu jadi pengambil perhatian. Itu teknologi. Jadi alat peraga juga bisa. Dan yang terakhir, jadi kesempatan interaktif buat anak-anak. Ya kan? Nah, itu teknologi secara gambaran besar. Dari sini aku yakin kakak-kakak pakai teknologi udah luar biasa. Mungkin juga bisa pakai hal-hal lain, pakai boneka, pakai segala macam. Itu bagian dari teknologi. Sekarang penerapan AI dalam pelayanan anak itu seperti apa? Dari pengalaman aku, penerapan AI itu bisa kita pakai sebagai pengajar itu sebagai beberapa hal. Tiga ini yang jadi garis besar. Pertama, satu, pembuatan materi dan kegiatan. Kita bisa jadi ilham. Sekali lagi ya, AI ini bisa jadi ilham buat kita untuk pembuatan materi. Jadi kita bisa ngambil garis besar materi itu seperti apa. Kalau kita bingung, kita bisa bangun kerangkanya dari pakai AI. Atau kita sudah punya kerangka, tapi masih berantakan. Kita bisa bantu perjelas. Karena nggak semua orang bisa membuat kerangka dengan baik, kakak-kakak. Termasuk aku. Jadi aku tuh otaknya itu termasuk orang yang berpikirnya dari A ke B ke C itu bulat-bulat, random-random gitu ya. Jadi otaknya nyebar, tapi idenya banyak. Nah, AI ini ngebantu kita untuk memperluruskan tujuan. Jadi kita kasih ide, kasihlah gambaran, AI yang bikin garis garis merahnya jadi kerangka yang baik. Ini bisa jadi ngebantu itu AI ya. Menyusun renungan harian buat anak biar tersusun dengan rapi kata-katanya jadi lebih baik, membuat game yang interaktif, ide-ide game, membuat soal-soal gitu kan. Dulu kita kesulitan kakak-kakak kalau kita suruh bikin soal Alkitab karena pusing. Banyak ya. Dengan AI kita bisa minta 50 atau 100 atau 1000 soal dengan begitu banyak dengan cepat ya kan. Itu bisa pakai AI. Itu ngebantu kita kan tanpa harus mikir banyak dan itu hanya salah satu bagian saja ya kan? Dan kita fokusnya sama yang lain. Itu yang bisa makan waktu kita berjam-jam dulu. Tapi sekarang hanya hitungan detik, sehingga kita bisa fokus ke yang lain. Fokus apanya gitu kan? Fokus firmannya, fokus ke isi pesan Tuhan yang mau disampaikan, kita bisa fokus sama kita terus bisa doa lebih baik, bisa kita lebih itu segala macam, itu jadi fokus. Itu ngebantu kita di situ. Kedua, personalisasi dan pembelajaran. Sehingga kita bisa setiap anak itu kita bisa detail dengan baik. Ini bisa dipakai juga untuk guru-guru ya kakak-kakak. Sehingga kalau kita dulu nih, mungkin kalau anaknya banyak, lebih sulit ya. Tapi kalau kita punya small group atau anak-anak yang dalam kita pelayani itu ininya kecil, kita bisa memasukkan detail apa yang mereka suka. Kita bisa personalize satu demi satu.
Kita nggak perlu lagi, oh anak ini suka ini, suka ini, suka ini. Kita bisa, oh AI, kasih tau AI, oh ini anaknya suka ini. Kira-kira hal apa aja yang harus aku perhatikan dan segala macam. Ini bisa ngebantu kita. Oh kalau anak modelnya seperti ini, cara belajarnya seperti apa. Itu yang bisa dibantu. Dan ketiga, anak-anak bisa jadi kreator. Anak-anak bisa belajar lebih banyak lagi, bisa share ke kita-kita pakai AI dan segala macam. Itu buat anak-anak jadi kreatornya. Jadi bisa berkarya lebih banyak. Ini yang pentingnya kita bisa pakai dalam pelayanan AI. Nah, sekarang nih, tadi tools, kita bahas tools. Teknis banget ya kakak-kakak. Sekarang aku mau bahas tentang truth. Ya kan, tentang truth apa maksudnya? Jadi aku mau bahas bahwa sekarang itu kejadiannya, kenyataan kita itu seperti apa sih kakak-kakak? Apa sih yang anak-anak itu pelajari? Apa sih anak-anak yang anak-anak rasakan? Apa yang anak-anak alami sekarang saat ini gitu kan? Pertama, kita harus kenal dulu dunia mereka. Di sini aku sampai sampaikan juga ya dunia mereka. AI itu udah ada di banyak tempat. Salah satunya di game, salah satunya di musik, salah satunya di film dan segala macam. Itu sudah masuk. Sekarang aku tanya, kakak ada yang tahu ini logo apa? Logo apa ini? Kakak tahu nggak? Anak-anak ngelihat logo ini excited banget. Ayo, ada yang tahu kakak? Roblox. Betul. Ini adalah Roblox. Di sini ada yang punya anak mungkin atau ada yang punya kenalan anak atau melayani anak-anak pasti kenal banget sama namanya Roblox. Ini sebuah fenomena yang luar biasa terjadi di Roblox. Sekarang aku mau tanya, Roblox itu apa sih, Kak? Ayo, Roblox itu apa? Ada yang bilang game. Oke. Benar nggak salah. Emang dia game. Tapi ini sebenarnya, Kak, Roblox itu sebenarnya hitungannya bukan game, tapi sebuah platform. Loh, kenapa aku sebut platform? Karena di dalam Roblox ini itu semua orang bisa berkarya. Ini aku kasih tahu ya, Kak. Di Roblox itu kakak-kakak bisa bikin game. Tapi kakak-kakak juga bisa main game. Jadi again, bisa bikin game, bisa main game. Semua orang bisa bikin game, semua orang bisa main game. Itu Roblox. Ya contohnya. Sehingga apa? Eh, Anak-anak bisa berkarya, bisa bikin lewat coding, lewat apa segala macam itu dengan Roblox itu mudah banget bikin dunianya sendiri, bikin apanya sendiri, terus orang lain bisa nikmati itu karya. Jadi mereka itu bisa berkomunikasi seakan-akan itu sosial media, karena itu termasuk sosial media juga. Bisa apa namanya berinteraksi juga, tapi bahayanya di sini. Semua orang bisa membuat sesuatu di sana. Artinya apa? Orang-orang dengan pikiran jahat dan pikiran gak benar juga bisa buat di sana. Betul ya kakak-kakak? Mungkin kakak-kakak baca berita bahwa oh di Roblox ada yang 18 plus. Yes, ada. Bener banget. Dan itu benar-benar terjadi. Ada yang ngasih gambar video-video tidak menyenangkan, video-video tidak senonoh, itu bisa lewat Roblox. Oleh karena itu kakak-kakak, kita sebagai pengajar atau sebagai orang tua itu harus tahu bagaimana cara menghindarinya. Yang kita ajarkan bukan cara kita nggak pakai Robloxnya, tapi cara pakai Robloxnya dengan baik. Karena di Roblox itu ada peraturan setting untuk orang tua, peraturan setting untuk anak-anak bisa masuk kemana aja, dan segala macamnya itu ada semua settingannya. Sehingga orang tua harus tahu cara pakainya, betul ya? Orang tua harus tahu cara pakainya. Ini aku ada sedikit cerita. Aku punya kenalan di mana dia itu punya anak-anak yang luar biasa. Eh, tapi sayangnya orang tuanya ini kebanyakan kerja dari luar sehingga jarang ngurusin anaknya ini karena dia single mother, ya kan? Sehingga dia ini memberikan kasih sayangnya dengan bentuk uang. Jadi apapun yang anak maunya dikasih. Akan tetapi anaknya ini akhirnya main hanya fokus seharian bisa jadinya di Roblox aja. Sekali lagi karena dia punya apa namanya kebutuhan khusus ya kakak-kakak, dia ini fokusnya di Roblox. Nah, itu aja mungkin masih oke. Mamanya ini suka ngasih kado bentukannya apa yang anak-anaknya mau. Nah, anak-anaknya ini mau belinya Robux. Robux itu mata uang dari Roblox yang bisa dibeli dan ditukarkan dengan dunia nyata. Mungkin saat dengar, oh itu parah dan segala macam. Itu masih mending ya kakak. Di Robux ini mereka bisa beli apa? Satu, beli pakaian di Roblox ya. Bisa beli aksesoris, bisa masuk ke server-server yang berbayar dan segala macam. Robux itu bisa dipakai untuk itu. Nah, untuk hal itu mungkin aku nggak terlalu ini ya kakak, nggak terlalu bayangin. Tapi akhirnya anak-anak ini
Akhirnya karena tahu sering dikasih beli Robux, dia ini kenalan nih sama teman-temannya. Dia itu kalau mau diajak main, dia dia seru main lama, main sama teman-teman ya. Buat kita, oh seneng dong, anak kita punya kenalan-kenalan baru, terutama again sekali lagi, dia itu punya eh, kebutuhan khusus. Nah, tapi suatu saat mamanya kaget, kok duitnya ini dipakai, kartu kreditnya dipakai, karena ternyata anaknya ini hafal nomor kartu kreditnya dan tahu cara pakainya. Dia beli Robuxnya sampai 10 juta lebih. Apakah sampai di situ? Kalau di situ doang mungkin masih, oh anaknya pakai Robux, masih mending orang tua. Tapi belakangan baru ketahuan. Ternyata anaknya ini dipaksa beli Robux sama teman-teman Robloxnya untuk beliin supaya bisa main sama mereka. Bayangin kakak-kakak. Yang kita ajarkan itu bukan caranya pakai mainnya, tapi cara kita pondasinya. Nah, ini baru satu. Ada lagi, ini anime. Nonton lagi banyak. Anime itu kartun ya kakak-kakak, tapi bukan hanya untuk anak-anak. Itu sebuah genre yang dimana semua bisa keluar. Anime itu yang gambarnya kartun belum tentu itu buat anak-anak. Jadi kakak harus tahu apa namanya, apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca. Itu kakak harus tahu kurang lebih kisahnya seperti apa. Sehingga apa? Kita bisa kenal dunia mereka, kita bisa ngobrol sama mereka, kita bisa membimbing mereka. Aku termasuk yang beruntung karena aku suka nonton anime. Karena aku suka nonton anime, anak-anak jadi bisa ngobrol sama aku. Pintu masuknya lewat anime ini. Anak-anak suka, aku bisa ngobrol. Tapi di situ poinnya, Kak. Kita bisa membimbing. Karena banyak anime nggak cuma buat anak-anak. Contoh ya, ada satu yang judulnya Attack of Titan. Atau Shingeki no Kyojin. Animenya bagus nggak? Secara personal, aku bilang itu bagus. Tapi untuk anak-anak usia bawah, itu tidak layak untuk ditonton. Karena apa? Itu ada gini. Jadi ceritanya tentang raksasa yang makanin orang. Jadi itu benar-benar cerita tentang orang bertahan dari orang raksasa. Jadi benar-benar ada adegan ada orang dimakan. Apakah anak-anak layak untuk nonton seperti itu? Terutama di usia-usia masih dini. Dan ini bertebaran di mana-mana. Karena emang anime sangat-sangat terkenal. Dan yang bisa bilang kalau personalnya itu bagus. Tapi ini yang terjadi sama kita. Kita harus membimbing anak-anak caranya bagaimana untuk bisa kenal mana yang benar, mana yang salah. Itu yang jadi itu yang jadi pondasinya kita. Itu yang jadi dasarnya kita. Dasar kita harus berdasarkan apa kakak? Firman. Pondasi kita harus berdasarkan eh, firman Tuhan. Kayak di mana dibilang dasar kita yaitu adalah Kristus. Di mana kita nggak bisa mendirikan rumah, ya kan? Kalau kita nggak pasang pondasi. Ketika kita pasang pondasi, itu mau air banjir melanda rumah itu nggak goyah selama pondasinya itu kuat. Pondasi kita kuat itu melalui siapa? Melalui Tuhan kita, yaitu melalui Kristus Yesus. Itu jadi pondasi kita saat ini. Kayak misalkan dibilang juga di 1 Korintus 3 ayat 11 bahwa karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain pada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Itu yang jadi pondasi kita. Segala macam alat-alat yang kita pakai itu cuman alat. Sehingga kita harus penting banget kasih firman dalam apapun yang kita mau sampaikan. Kita mengenal banyak supaya kita bisa kasih tahu ke anak-anak itu seperti apa, ya kan? Sehingga kita harus transform dari yang awalnya takut sama teknologi ya kakak-kakak, sama teknologi, sama film, sama AI, sama apapun, kita jadi mau bertanggung jawab. Ya kan? Jadi mau bertanggung jawab dari takut jadi bertanggung jawab. Jadi pola pikir yang lama kenapa teknologi itu berbahaya? Jadi pola pikir baru di mana teknologi itu jadi alat bantu yang kita bisa pakai dengan hati kita yang penuh sama firman Tuhan supaya anak-anak bisa lebih dekat. Dalam belajar, AI itu bisa bantu kita buat belajar, tapi bisa bantu kita buat contek. Kita harus bagaimana caranya gitu kan. Terus dalam pelayanan kita mungkin bisa pendekatan bisa lebih kreatif, nggak cuma di panggung, nggak cuma tapi juga bisa digital storytelling, bisa bikin video untuk tentang Alkitab sendiri itu dengan AI. Bagaimana caranya? Bagaimana langkah-langkahnya gitu kan. Aku di sini udah kasih beberapa tools yang kakak bisa pakai untuk ngebuat video-video. Aku mungkin di sini nggak video, mau suara, mau lagu. Aku kasih nih beberapa aplikasi-aplikasinya. Mungkin aku nggak bisa contohin satu-satu di sini karena keterbatasan waktu. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa AI itu sangat-sangat spesifik kakak-kakak.
Sehingga kalau kita pakai ChatGPT, dia cuma bisa ngasilin teks. Sekarang udah bisa gambar. Tapi dia nggak bisa ngasilin video. Tapi kita bisa bikin video pakai Hedra.com, pakai animation yang ada di sini. Ini ada linknya, kakak bisa cek-cek linknya apa aja. Kakak bisa daftar gratis. Ini yang aku kasih adalah gratis, tapi berbayar. Jadi rata-rata, karena aku bilang ya, AI itu teknologi yang mahal. Sehingga kita bisa coba, tapi kita mungkin nggak bisa pakai full gitu ya, karena harus bayar lebih. Nah, untuk itu kita harus pakai yang efektif. Kita minta prompt yang bagus dari ChatGPT. Jadi kita bikin yang kita mau, lalu kita bikin prompt, ChatGPT yang bikin prompt, lalu kita pakai promptnya untuk bikin gambar yang lebih bagus, untuk bikin video yang lebih bagus. Ya kan? Ini mungkin aku akan sedikit share apa namanya caranya pakai mana sih? Pakai ChatGPT itu lebih efektif, lebih apa bisa dibilang lebih bisa berguna gitu kan. Contohnya nih ya. Yang aku share satu layar ya. Jadi contohnya kakak, kalau kita buka ChatGPT, kita kalau daftar kita bisa pakai namanya GPT ini, yang di ujung sini nih. Ya kakak lihat ya, di ujung sini ada namanya GPT. Layar aku kelihatan ya kak? Sudah kelihatan kan ya? Udah. Nah pakai GPT, sorry sorry. Nah pakai GPT ini kita klik ya kakak-kakak ya. Kita klik, kita bisa lihat bahwa di sini itu punya AI yang spesifik. Sangat-sangat spesifik. Kita bisa lihat teknologi, bisa yang kelihatan bisa ngomong, bisa buat akademisi, bisa buat gambar, khusus-khusus gambar, bisa buat personalize eksperimen, ya kan buat simpen-simpen notes, bisa juga untuk bikin warna buku mewarnai, ya kan bisa bisa juga untuk produktivitas nih, bikin video instan dan segala macam, bisa buat research, bisa buat ekonomi, atau mungkin kita juga punya Sabda itu juga punya AI ya untuk belajar Alkitab full gitu kan. Kakak bisa lihat di sini, aku lupa tuh, ya, Sabda MSC GPT, Alkitab GPT itu, Kak. Alkitab GPT ini ya Kak. Iya. Betul ya. Oh. Nah, dari sini kita bisa spesifik fungsinya apa? Di sini fungsinya khusus untuk ngulik Alkitab. Kalau Kakak lihat ChatGPT itu biasa ngulik Alkitab yang kurang oke, ini lebih fokus di sini. Oh, Kita yang bisa ini pakai Sabda MLC, beda ASI ya lagi. kan. Ada yang ini ya Ah, Kak. ini Alkitab GPT di atas ya. Alkitab GPT. Jadi Ya. setiap AI itu punya fungsionalitasnya masing-masing yang lebih spesifik. Jadi kakak-kakak bisa pakai tools-tools seperti ini untuk bisa kita bantu. Nah, ketika ini mungkin kakak bisa kulik Alkitab. Oh, cari nih kalau di Google. Oh, ayat tentang ini apa aja dan segala macam. Kita bisa bantu. Ya, apa namanya bisa pakai ini gitu kan. AI bisa bantu. Atau mungkin kakak-kakak ini. Sorry, salah. Nah, di sini kita bisa yang tadi aku bilang, Hedra.com. Ini bisa bikin video dengan apa namanya dengan video yang begitu luar biasa kerennya. Dari gambar yang kakak sediakan itu bisa keluar video-video yang keren banget gitu kan. Aku ada contoh-contohnya tapi tadi aku belum siapin, sorry. Nah ini ya ini daftar-daftar dan segala macam. Ini tinggal sign in, tinggal login, itu bisa kita pakai free, lalu bisa keluar video generate kayak gini. Atau juga kakak juga bisa bikin juga permainan yang sangat-sangat simple untuk anak-anak. Pakai ini ya kakak-kakak. Itu apa? Aku biasa suka pakai untuk di anak-anak kecil. Jadi mereka suruh gambar di kertas putih. Gambar yang ada tangannya, ada kepalanya. Ini contohnya kayak gini ya kak. Bisa pakai gambar apa aja. Terus kakak upload, harus layar putih. Upload fotonya. Ya kan. Lalu dia itu bisa jadi goyang-goyang, jadi jalan. Jadi ini pakai AI, ini contoh gambar ya Kak. Tapi anak-anak bisa gambar sesuai apa yang dia mau. Kakak tinggal next. Dia ini pakai AI. Next, terus di next gitu kan. Terus dia bisa kita bikin animasi bisa jalan-jalan seperti ini ya contohnya ya. Bisa jalan, bisa kasih salam. Bayangin anak-anak gambar mereka hidup di depan gitu kan. Pasti anak-anak suka. Nah, itu yang bisa kita pakai buat yang namanya salah satu tools-tools yang kita bisa pakai. Dan aku punya banyak di sini. Dan nanti ada teks, ada lebih banyak lagi di bawahnya gitu kan. Nanti kakak-kakak bisa pakai, kakak-kakak bisa terapin dalam pelayanan kakak. Tapi pada intinya, pada dasarnya AI ini tools yang bisa bantu kita untuk lebih kulik lebih dalam, kulik lebih efektif, bisa lebih cepat ya bisa dibilang ya, sehingga kita bisa menyediakan waktu lebih banyak untuk fokus konten dan firman Tuhan apa yang benar-benar kita mau kasih ke anak-anak.
Tadi kakak bilang benar banget, kita itu setiap kali melayani harus butuh yang namanya persiapan. Dengan AI itu membantu kita persiapan mungkin lebih cepat, dan karena lebih cepat kita bisa lebih fokus untuk melakukan hal yang mana yang kita perlukan untuk yang bisa jadi lebih spesifik. Itu gunanya AI dalam ministry. Dari alat yang bisa ngebantu kita ngebuka pikiran kita, dan kita bisa transform pikiran kita, perubahan kita untuk membawa anak-anak ke dalam Tuhan. Karena sebagai apa namanya kata penutup ya dari aku ya, bahwa eh, dalam pelayanan gitu kan, di Kolose dalam pelayanan kita itu harus melakukan yang terbaik. Kayak dibilang di Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita melayani, ketika kita melakukan yang terbaik, kita adalah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Alat-alat ini ngebantu kita untuk melakukan bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik untuk melayani Tuhan. Dengan tujuan pelayanan terutama di anak adalah untuk mentransform hati anak-anak supaya mereka lebih dekat lagi sama Tuhan. AI bisa ngebantu kita jadi lebih pinter, tapi kita harus tetap berpikir, kita yang harus bisa jujur, dan kita harus bertanggung jawab. AI itu bukan segalanya kakak-kakak, tapi AI itu jadi tools. Tapi pada intinya kita harus yang bertanggung jawab atas penggunaan AI yang kita pakai. Baik secara rohani maupun di luar sana, kita harus tahu bahwa AI itu hanya sebuah alat. Jadi itu aja dari aku.